Selamat datang di Gajah Berkokok Skripsi Series. Skripsi Series ini adalah share dari Gajah Berkokok teruntuk teman-teman mahasiswa yang akan atau sedang berjuang menyusun skripsi untuk menggapai cita-cita nan mulia menjadi sarjana. Nah, berbekal pengalaman, pernah nulis skripsi, pernah nulis tesis, dan juga membimbing beberapa mahasiswa menyelesaikan skripsi, Gajah Berkokok ingin membantu para pejuang skripsi yang sedang struggle menyelesaikan skripsinya supaya cepat selesai dan segera pindah alam ke dunia lain, ya, dunia kerja atau mungkin juga dunia rumah tangga. Pokoknya segera pindahlah alamnya. Nah, Gajah Berkokok di skripsi series ini akan membahas berbagai hal terkait dengan penyusunan skripsi. Sebelumnya, supaya tidak lupa, bisa dipijit dulu tombol like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, para pejuang skripsi, kesempatan kali ini Gajah Berkokok mau berbagi tips terkait tema dan menjawab berbagai pertanyaan seputar tema tersebut. Misalnya nih, bagaimana mencari tema, di mana tema bisa didapat, bagaimana membuat tema menjadi lebih spesifik, dan pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan tema skripsi itu. Kesulitan utama dan pertama dari mahasiswa-mahasiswa yang akan dan sedang menyusun skripsi adalah tidak mempunyai tema atau bingung menentukan tema. Seperti misalkan, saya mau meneliti apa ya? Bingung gitu. Topik apa ya yang menarik? Atau kalau yang ini sepertinya susah deh. Yang ini datanya ada apa enggak? Jangan yang ini, aku nggak suka. Dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya ya. Nah, akhirnya tidak pernah memastikan temanya apa, akan meneliti apa, dan kemudian ya tidak pernah ada kemajuan dalam skripsinya. Mau nulis apa? Tema saja tidak jelas gitu ya. Lalu kemudian 1 semester berlalu, 2 semester berlalu, teman angkatan sudah ada yang selesai, sudah ada yang merit juga barangkali, dan mahasiswa ini masih saja memikirkan tema apa yang harus dikerjakan. Actually, mencari tema itu susah atau tidak? Jawabannya, mencari tema sebetulnya sama sekali tidak susah. Tema itu ada di mana-mana ya. Yang paling mudah misalkan, masuk saja ke perpustakaan di kampus teman-teman semua. Perhatikan jajaran skripsi yang sudah diselesaikan oleh kakak-kakak angkatan teman-teman. Baca judul-judulnya dengan seksama. Dari judul-judul itu, teman-teman bisa dapat banyak tema. Ada banyak yang bisa ditemukan. Jadi kalau begitu, apanya yang susah ya? Nah, yang susah barangkali, karena tidak semua mahasiswa juga merasa susah, adalah menentukan dan memilih dari sedemikian banyak tema apa yang akan diteliti, apa yang paling pas untuk dikerjakan, apa yang cocok untuk saya. Demikian banyaknya tema membuat jadi bingung yang mana yang harus dipilih. Para pejuang skripsi sekalian, kali ini Gajah Berkokok akan sharing mengenai tips memilih dan menentukan tema. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perlu diingat bahwa tidak ada satu tema pun yang tidak bisa dikerjakan. Semuanya pasti bisa dikerjakan, tentu dalam lingkup dan batasan studinya masing-masing. Penelitian menjadi sulit diselesaikan, terutama karena lingkup dan desain studinya tidak sesuai dengan resources yang ada. Nah, ini yang harus diperhatikan. Supaya bisa diselesaikan, harus disesuaikan lingkup penelitian dengan resources yang dimiliki. Apa yang dimaksud dengan resources itu? Bisa jadi dia waktu, berapa banyak waktu yang dipunyai, personel peneliti, berapa orang yang meneliti, datanya, uang, software, dan lain sebagainya. Pastikan lingkup studi tersebut sesuai dengan resources yang dimiliki. Tapi ini ada di tahap berikutnya setelah Anda menentukan tema atau topik. Saat ini kita bicara dulu bagaimana mendapatkan tema itu tadi. Baru kita bisa bicara lingkup penelitian setelah ini. Oke, jadi yang pertama, ingatlah bahwa semua tema bisa dikerjakan. Jadi jangan takut duluan dengan tema. Mari kita cari tema itu. Oke, yang kedua, tetapkan target kapan tema ini harus diputuskan. Kalau Anda mahasiswa tingkat akhir dan harus menyelesaikan skripsi Anda pada semester ini, putuskan segera. Istilahnya selesai tidak selesai, harus dikumpulkan. Seminggu atau 2 minggu dari sekarang, tema Anda harus sudah definitif. Kemungkinan akan ada kegalauan, tapi kegalauan itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ya tidak akan selesai-selesai. Ya paling
lama 2 minggu dari sekarang Anda harus sudah punya tema tersebut. Nah, kalau Anda masih punya banyak waktu, misalkan sekarang Anda baru semester 5 atau semester 6, tapi sudah mulai memikirkan untuk menyusun skripsi, yang artinya ini adalah bagus untuk Anda, mulailah menimbang-nimbang tema apa yang akan Anda kerjakan. Semakin cepat Anda menentukan tema, semakin cepat Anda memulai mencuri start untuk menyusun skripsi Anda. Tentu akan selesai menjadi lebih cepat. Kalau bisa, tetapkan juga targetnya. Tema apa yang akan Anda pilih? Ketiga, saya akan mulai masuk ke contoh yang lebih definitif. Meskipun latar belakang saya dari perencanaan wilayah dan kota, saya akan coba sampaikan contoh yang segeneral mungkin, seumum mungkin, sehingga bisa relate dengan banyak bidang ilmu yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah kenali minat yang lebih spesifik. Sub bidang apa, bidang keahlian apa di dalam jurusan atau di dalam program studi Anda yang lebih Anda minati. Contohnya di program studi perencanaan wilayah dan kota ini atau planologi ya. Biasanya terbagi ke dalam 3 sub bidang keahlian. Ada kota, wilayah, atau transportasi. Nah, kenali, Anda lebih berminat kemana? Kotakah, wilayahkah, atau transportasikah? Segera tentukan pilihan itu. Untuk mengenali minat yang lebih spesifik ini, bisa juga Anda pilih misalkan dari kuliah-kuliah yang sudah Anda ikuti sebelumnya. Kuliah apa yang paling Anda senangi? Mungkin yang nilainya A gitu. Anda urutkan apa saja. Mana yang paling Anda senangi? Nama mata kuliah itu bisa jadi menjadi tema skripsi Anda. Selanjutnya nih, yang keempat. Skripsi atau penelitian itu pada intinya adalah mengamati pola data tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan atau menjawab suatu pertanyaan yang belum ketemu jawabannya. Jadi, setiap penelitian harus ada masalahnya dan pertanyaan penelitian yang akan dicarikan solusinya itu. Misalkan, pada tahap sebelumnya Anda menentukan minat tadi pada bidang keahlian transportasi. Maka, pada tahap ini Anda harus menemukan masalah apa yang saat ini terjadi dalam transportasi, atau dengan kata lain, ada fenomena apa yang terkait dengan transportasi. Pertanyaannya barangkali, dari mana permasalahan ini bisa ditemukan? Banyak ya. Jadi Anda bisa kenali bahkan dari lingkungan yang paling dekat dengan Anda. Jadi nggak usah susah-susah. Misalnya gini nih, Anda pergi ke mall, kesulitan mencari parkiran. Itu adalah masalah. Tentang apa? Tentang penyediaan sarana parkir. Atau Anda naik angkutan umum, lalu merasa tidak nyaman ketika menggunakan angkutan umum itu. Ini juga permasalahan yang bisa kita teliti. Atau yang sangat klasik misalkan, setiap pagi Anda pergi ke kampus, mengalami kemacetan, itu juga masalah. Atau kalau yang mau lebih kekinian, misalkan Anda penasaran, Anda ingin tahu apakah sekarang ini orang lebih memilih menggunakan angkutan umum konvensional atau menggunakan angkutan umum berbasis aplikasi. Ini sebuah pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Nah, pencarian jawaban itulah yang disebut dengan penelitian. Jadi permasalahan-permasalahan ini bisa digali dari pengalaman-pengalaman yang Anda alami sehari-hari. Bisa Anda temukan permasalahan itu begitu dekat dengan Anda, bahkan yang Anda rasakan sehari-hari. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya ya. Oke, atau bisa juga Anda temukan permasalahan itu dari berbagai hal. Bisa dari artikel surat kabar, jurnal penelitian, blog seseorang, bahkan dari cuitan, curhatan di Twitter atau status seseorang di Facebook. Contoh begini nih, ini ada tweet seperti ini. Duh, supir angkot ini kalau sudah ngetem gini ganggu banget deh. Ini bisa jadi sumber ide penelitian. Wah, MRT sudah beroperasi, pengen nyobain. Lebih nyaman nggak ya dibandingkan dengan busway? Ini sudah menjadi sebuah tema. Atau ada yang menulis status seperti ini. Suka kasihan deh kalau lihat sopir angkot sekarang. Angkotnya kosong terus. Apa dia bisa bawa pulang uang ke rumah? Apakah ini gara-gara ada ojol kah? Nah, ini bisa menjadi sumber tema Anda. Lihat, dari cuitan atau dari keluhan seseorang di medsos, Anda bisa menemukan permasalahan yang lebih spesifik. Anda bisa kembangkan itu menjadi ide skripsi Anda. Kembangkan dalam struktur dan tata kalimat yang lebih akademik. Yang dibutuhkan adalah kejelian Anda menilai hal-hal yang ada di sekeliling Anda.
buka mata dan pikiran Anda. Anda akan banyak menemukan tema-tema dan permasalahan di sekeliling Anda. Kelima, inventarisasi permasalahan-permasalahan yang Anda temukan tadi. Bandingkan dan tentukan lagi mana yang paling menarik untuk Anda. Katakanlah Anda menemukan 6 atau 7 permasalahan. Bandingkan dan tentukan lagi mana yang paling menarik di antara permasalahan-permasalahan tersebut. Saran saya, pilihlah 2 atau 3 permasalahan yang paling menarik bagi Anda, yang akan membuat Anda bersemangat untuk mengerjakannya nanti. Jadikan itu alternatif untuk dibawa dan didiskusikan ke dosen pembimbing Anda. Keenam, supaya Anda benar-benar yakin dengan eksistensi permasalahan yang sudah Anda pilih tadi, lakukan riset sederhana dengan membaca artikel dan jurnal-jurnal misalnya, tentu yang terkait dengan permasalahan tadi. Dengan ini, Anda akan semakin tahu apa saja yang terkait dengan permasalahan yang Anda pilih tadi. Ini akan menjadi bekal yang sangat berguna untuk Anda ketika Anda datang ke dosen pembimbing, menjelaskan dan berdiskusi terkait ide dan permasalahan penelitian Anda tadi. Jadi jelaskan itu kepada dosen pembimbing Anda berdasarkan riset sederhana yang Anda lakukan itu. Percayalah nih, dosen pembimbing Anda akan sangat senang kalau mahasiswanya datang untuk berkonsultasi tidak dengan kepala yang kosong. Dosen pembimbing Anda akan mengapresiasi Anda. Pada kesempatan ini, gunakanlah itu untuk meminta masukannya untuk mempertajam tema dan permasalahan penelitian yang Anda jelaskan tadi. Akhirnya, mungkin Anda akan mendapatkan persetujuan tema dari dosen pembimbing Anda itu. Selamat, satu langkah sudah Anda lewati. Yang ketujuh, ini shortcut. Kalau mentok terus dengan cara-cara di atas, shortcut yang mungkin mujarab untuk segera menentukan tema adalah dengan mendatangi dosen pembimbing Anda. Bilang Anda tidak punya tema atau judul dan Anda harus segera selesai. Memintalah dengan hormat untuk dianugerahi tema atau judul penelitian dari dosen pembimbing Anda itu. Tetapi, meskipun ini seringkali mujarab karena mungkin dosennya kasihan untuk menyelesaikan kegalauan terkait tema tersebut, ada resiko yang harus Anda hadapi. Oke, yang pertama, sebelum dikasih tema atau judul oleh dosen pembimbing Anda, mungkin Anda akan mendapat ceramah dulu yang panjang gitu ya. Nah, siap-siaplah dengan ini, kuatkan mental. Yang kedua, tema yang diberikan belum tentu sesuai dengan minat Anda. Mungkin Anda tidak cukup suka. Nah, yang ketiga, Anda akan cukup tergantung pada dosen pembimbing Anda tersebut, sehingga kreativitas Anda mungkin agak sedikit terbatasi. Keempat, bisa jadi dosen pembimbing Anda tidak mempunyai tema atau judul penelitian yang dianggap tepat buat Anda. Artinya ya, Anda harus kembali mencari tema sendiri. Jadi untuk yang nomor 7 ini, saya menyarankan baru bisa dijalankan kalau Anda memang sudah kesulitan betul untuk menentukan atau menemukan tema sendiri. Usahakan dulu untuk secara mandiri bisa menemukan dan menentukan temanya. Jadi, untuk menentukan tema tadi, buka intuisi, bikin inventarisasi, lakukan mini research, yakinkan diri Anda, tentukan pilihannya, konsultasikan. Selamat, Anda sudah satu langkah menuju cita-cita Anda. Nah, teman-teman pejuang skripsi, demikian share dari Gajah Berkokok untuk kali ini. 7 hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan tema skripsi. Kedepan kita akan bahas bagaimana untuk membuat judul skripsi yang mudah dan menarik. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu kembali. Salam Gajah Berkokok.